Halo Sobat CS Mora dimanapun Anda berada. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Dan di sini kita akan membahas hal-hal yang dirasanya penting gitu untuk CS Mora ke depannya. Nah, diskusi singkat kita kali ini yakni tentang dengan tema dari sekarang ke masa depan CS Mora UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja mungkin ke perkenalan dari dua narasumber kita. Nah, boleh dari Masnya dulu diperkenalkan dulu. Baik, salam CS Mora. Perkenalkan, saya Muhammad Farabi Rashid. Di sini saya sebagai anggota PBSB atau CS Mora angkatan 2023. Halo semuanya, perkenalkan aku Rio Alfian dari anggota CS Mora UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2024. Oh iya, tadi Mas Farabi sempat menyebut PBSB. Kalau boleh tahu, boleh di intermezzoin dikit itu apa itu PBSB? Baik, Mas Kristal ya. Iya. PBSB itu sebuah program beasiswa dari Kemenag yang mana tahun ini udah kolaborasi sama LPDP. Isinya itu untuk anak-anak santri yang dulunya pesantren. Jadi PBSB itu adalah sebuah program beasiswa yang dikhususkan emang untuk anak santri yang diwadahi oleh Kemenag itu sendiri. Karena memang sejauh yang saya tahu PBSB itu didirikan karena bangsa ini itu berjasa pada santri. Mengapa demikian? Karena sebagaimana yang kita tahu juga banyak penggerak-penggerak dari santri itu merupakan pejuang kemerdekaan. Makanya mungkin ini adalah salah satu timbal balik dari sebuah bangsa negara Indonesia kepada kalangan santri seperti itu. Oh, cukup menarik ya. Jadi dari omongan Anda tadi bahwasannya CS Mora ini adalah wadah buat anak-anak PBSB gitu. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi, kalau misalnya kita ngomongin CS Mora nih, menurut Mas Rio sendiri, CS Mora itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut aku ya, CS Mora itu sendiri, kalau mungkin dari yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Farbi, jadi dimana CS Mora ini jadi tempat berkumpulnya anak-anak ataupun award dari PBSB untuk disatukan ke dalam organisasi yang namanya CS Mora ini sendiri. Jadi sebagai tempat saling mengikat, bukan mengikat sih, lebih tepatnya mungkin silaturahmi lah antara anggota CSS, antara orang yang mendapatkan award beasiswa dari PBSB itu sendiri. Jadi biar lebih akrab dan tahu satu sama lain, nantinya juga karena ada beberapa mungkin pemberitahuan yang dari pusat PBSB itu untuk diberitahukan. Nah, itu sebagai salah satunya juga fungsi dari CSM. Ya. Tapi sebelumnya tuh mau nanya, tadi kan kalau misalnya CS Mora Nasional sendiri itu diadakannya tahun 2005, apa itu berlaku juga buat di UIN Bandung? Atau di UIN Bandung berdirinya ada di tahun Oke. Sorry, tadi CS Mora itu 2007 ya. oh ya, Ya, PBSB itu 2005. Karena kan PBSB ini sistemnya mitra. Jadi dari Kementerian Agama itu membuat mitra-mitra perguruan tinggi. Jadi nggak seluruhnya PT itu ada PBSB. Nah, untuk UIN Bandung sendiri itu bermitranya itu mulai dari angkatan 2013. Itu pertama kali PBSB ada di UIN Bandung. Yang demikian ada juga CS Mora UIN Bandung itu 2013. Oh, berarti kalau di setiap perguruan tinggi mitranya PBSB ini, CS Mora itu sendiri relatif bermacam-macam ya. Ya, Jadi nggak semuanya serentak diadakan di seluruh mitra yang ada gitu. Oke. Untuk persebarannya udah sampai berapa PT ya? Sejauh ini terhitung ya, dari yang masih ada hingga yang sudah vakum program PBSB-nya itu di sekitaran 38 universitas.
Ini kita udah bahas beberapa sejarah mengenai CS Mora dan PBSP ya. Nah, mungkin terbesit tadi nih dari di waktu tadi terbesit nih waktu ngobrol-ngobrol. Sebenarnya image CS menurut kalian itu image CS Mora di luar CS Mora itu kayak gimana sih? Di luar kampus atau Di halayak publik. di khalayak publik mahasiswa? Iya. Mungkin kalau dari aku sendiri deh tuh, dari aku sih buat CSS Mora di kalangan mahasiswa, karena aku juga di jurusan teknik informatika di Bandung sekarang, ngelihat di angkatan aku banyak apa ya, intinya banyak yang penasaran gitu, soal apa sih CSS Mora ini, apa sih. Setelah aku kasih tahu dan mereka mulai sekarang itu banyak yang tahu, jadi mereka tuh ini tuh salah satu apa ya, bisa dibilang organisasi yang mungkin ya, karena dari mereka bilang, dari beberapa mereka bilang tuh secara nggak langsung eksklusif, karena memang yang kita tahu organisasi-organisasi yang ada di luar eksternal maupun intra itu kan apa ya, mempunyai open recruitmentnya masing-masing. Tapi untuk CS Mora ini sendiri yang bisa masuknya itu hanya orang-orang penerima beasiswa dari PBSP itu sendiri, Mas. Gitu. Oh, iya. Kalau menurut Ya. Mas Farabi seperti apa? Izin menjawab dan menanggapi dari Mas Rio juga ya. Bagi saya image CS Mora itu di halayak publik, utamanya di mahasiswa juga, ya seperti apa ya, kita asalnya dari mana, kita itu santri. Jadi menurut saya ya kita memang masih dipandang sebagai santri, makanya tujuan utama didirikannya dan juga merupakan visi misi daripada CS Mora itu kan untuk pemberdayaan pesantren dan masyarakat. Itu memang menjadi apa ya, landasan adanya CS Mora, karena kan kita dari santri nih, nah kita juga harus berguna bagi santri kayak gitu, karena kan janganlah sampai kita lupa apa yang kita dulu tempat belajar dari situ sih. Jadi ya mungkin apa ya, sebuah organisasi santri mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Itu point of view dari luar CS Mora tersendiri kan? Ya. Nah, saya mau nanya juga nih, kan tadi mas-mas kalian udah ngomongin soal CS Mora dan point of view dari mas-mas kalian. Nah, gimana nih dan apa nih program-program yang dirasa berdampak buat masyarakat nih dari CS Mora UIN Bandung itu sendiri, gimana? Untuk program sejauh ini semenjak saya menjadi anggota dari 2023 ya memang yang berasa itu pemberdayaan pesantren juga, karena kan apa ya, pengabdian itu menjadi tolak ukur yang utama bagi CS Mora. Jadi bagi saya ya memang yang berdampak bagi masyarakat umum itu dari segi pengabdiannya itu, sejak entah itu ketika tahun 2024 diadakannya Saung Pangarti di Ponpes Al-Fatih, kemudian dilanjut tahun 25 juga kemarin Ramadan sama di situ, tetapi dengan sedikit konsep yang dibedakan sedikit lah. Jadi memang di luar itu juga kan masih banyak seperti adanya pengabdian di sekitaran ranah sekitar masjid-masjid di sekitar Cibiru dan Cileunyi, itu kan menjadi salah satu target daripada CS Mora yang sekarang sedang berjalan seperti itu. Jadi dari CS Mora sendiri memang core intinya tidak mau menghilangkan tidak mau menghilangkan dari segi identitas santrinya ya. Ya betul. Jadi memang menguatkan kalau misalnya CSS Mora ini yang memang pure santri, dari santri untuk santri dan kepada santri. Dipotong itu. Ya, jadi betul Mas Rio. Jadi yang seperti yang saya sebutkan tadi, karena kan kita memang organisasi yang lahirnya karena ada PBSP itu tersendiri. Jadi ya orientasinya ya nggak keluar dari itu semua, meskipun kita sebagai mahasiswa. Banyak juga ketika saya menjalani CS Mora, kenapa targetnya nggak mahasiswa umum, kebanyakan
malah pengabdian ataupun tetap santri ya, memang di di aturannya juga di ADRT dan GBH itu sudah ditetapkan, yang mana tahun ini juga sudah memasuki ke haluan kita tuh untuk pemberdayaan anggota Jasmora itu untuk selalu mengabdi seperti itu. Oh, itu tadi point of view dari ketua umum kita ya. Kalau misalnya dari Mas Rio sendiri, dampak-dampak apa gitu yang dirasa menurut pribadi Mas Rio sama CS Mora ini, khususnya di CS Mora Sunan Gunung Jati Bandung? Kalau dari aku sih ya Mas, sebetulnya gak jauh sama Mas Prodi, cuman ada sedikit pengecualian itu di pengembangan dari anggotanya. Karena memang kan kalau misalnya yang dilihat dari yang tadi dibilang sama Mas Prodi itu termasuk salah satu distribusi anggotanya ya, untuk keluar mengabdi dan segala macamnya itu tidak fair, belum fair kalau misalnya dari anggotanya sendiri belum punya base yang bagus gitu untuk bisa didistribusikan keluar mengabdi dan mengajar. Jadi di CS Mora sendiri yang saya rasakan dampaknya memang kita tuh bukan cuma sekedar berorganisasi gitu, maksudnya memanajemen waktu yang kita tahu kan organisasi itu ada menjadi panitia dan segala macam, tapi di CS Mora ini kita dibentuk untuk bisa mengasah skill kita, untuk mengasah apa yang bisa didistribusikan di masyarakat nantinya, ataupun bisa dikembalikan lagi nantinya untuk pengabdian ke pondok-pondok yang ada. Jadi yang paling saya rasakan itu untuk pengasahan skill yang ada di diri anggotanya masing-masing. Itu Mas. Jadi menurut Mas Rio, CS Mora ini poin paling kuatnya itu ada di distribusi anggotanya gitu. Iya, betul. Gimana cara memperdayakan kader gitu. Benar sekali ya, cukup menarik ya kita ngelihat CS Mora ini. Mungkin kita tadi udah bincang nih soal CS Mora baik secara internalnya. Nah, kita belum bahas nih hal-hal yang lebih mungkin lebih tricky gitu. Oke. Nah, apa sih yang menjadi tantangan gitu, mas-mas sekalian nih? Apa sih tantangan terbesar dalam saat ber-CS Mora? Boleh dari Mas Farabi dulu. Terima kasih Mas Moderator. Iya. Tantangan ber-CS Mora ya. Jadi kan memang kita tuh pas dulu keterima PBSB emang nggak tahu apa itu CS Mora, Benar dan sekali. juga tidak dikenalkan sejak kita pendaftaran. Mungkin ya pendaftaran PBSB itu nggak ada yang mengharuskan ber-CS Mora. Jadi ketika kita awal di PBSB itu telah dinyatakan lulus seleksi dan dapat berkuliah di PT-nya masing-masing, kita disuruh ber-CS Mora. Mungkin yang saya rasakan ya ber-CS Mora itu kayak gimana tantangannya. Yang pertama mungkin ini bagi saya pribadi, karena dulu memang organisasinya kurang ketika SMA, ya saya melihat CS Mora ini ya menjadi suatu tempat yang baru gitu, pembelajaran baru lah, apalagi yang saya awam. Jadi untuk tantangan CS Mora itu mungkin ya dari kesediaan para anggotanya sih, dikarenakan ada beberapa dari kita itu mungkin udah punya planning dari mungkin lulus SMA itu udah punya planning, oh saya mau kuliah di sini, saya pengen masuk organisasi ini, saya ingin aktif di sini, saya pengen ngapain. Nah, kemudian dibentrokan dengan keadaan adanya yang seperti itu. Jadi mereka pun merasa kayak bimbang dan bingung entah bagaimana cara memanage waktunya untuk CS Mora ataupun organisasi lainnya kayak gitu. Terus yang kedua, karena kita notabene adalah santri, mungkin nggak semua, sebetulnya memang bermacam-macam ya pondok itu, ada yang modern, ada yang salafi, tapi yang sejauh saya lihat ya banyak santri itu yang masih belum melek tentang organisasi. Jadi memang tantangannya kita itu diharuskan untuk mengasih pembelajaran atau pengertian, pemahaman terkait organisasi itu, apalagi ini ruang lingkupnya hanya di CS Mora gitu kan. Sejauh ini
apa ya namanya, nggak ada yang mengarahkan bagaimana CS Mora itu. Jadi build dari award-nya yang sedang menjalani studi kayak gitu. Jadi maksudnya nggak apa ya, kan seperti organisasi lain tuh bisa berkonsultasi mungkin ya, dan bisa menanyakan apapun yang ingin ditanyakan, ini tuh kayak gimana sih sebenarnya. Nah, sedangkan CS Mora kan terbentuknya itu tadi karena adanya program PBSB, kemudian kita memang disatukan juga untuk apa ya, saling kenal mungkin, saling dekat, dan kita juga bisa apa ya, mengabdikan diri entah itu dari pengembangan pesantren ataupun masyarakatnya itu. Oke, tapi Mas sebelumnya tadi sempat dinotis ya kalau misalnya CS Mora itu sendiri bingung, ya itu emang benar ya kan. Tapi yang jadi pertanyaan buat aku tuh apa enggak, kan tadi tuh CS Mora itu kan dua tingkatan juga kan, tingkatan nasional juga sama tingkatan PT. Apa enggak ada apa namanya panduan kan dari nasional atau dari PT-PT lain, dari PT-PT apa, dari mungkin PT-PT lain yang lebih tua daripada kita itu bisa kasih saran dan juga bisa kasih memperlihatkan kulturnya gitu kan, atau emang dari setiap nasional sendiri atau dari apa, dari setiap PT-PT yang ada itu kulturnya berbeda-beda Mas? Ya, untuk CS Mora sendiri itu memang nggak ada apa yang disebut peraturan atau seperti kultur yang memang setiap individu berbeda. Setiap PT itu punya kulturnya masing-masing. Ketika kita menanyakan suatu apa ya, kultur ataupun budaya yang sudah berjalan di PT, ya kita juga nggak bisa semerta-merta mengikuti karena memang beda setiap PT. Pun kita juga kala itu 2013 itu dilantik oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Adanya CS Mora itu, adanya CS Mora UIN Bandung itu dilantik oleh CS Mora UPI. Dan juga memang kita nggak sepenuhnya selalu sama dengan CS Mora UPI, tapi memang ada beberapa yang kulturnya itu bisa sesuai lah, karena kan memang kita dulunya juga apa ya, dekatnya dengan mereka seperti itu. Seperti itu juga dengan adanya CS Mora Uninus, karena mereka kan baru di tahun berapa gitu saya lupa, mereka juga dilantik oleh CS Mora UIN Bandung. Nah makanya kan mereka kan nggak tahu nih harus kayak gimana berorganisasi dalam membuat kepanitiaan ataupun dalam tingkatan pengurusan ataupun manajemen organisasinya kan belum tahu. Nah, mungkin dari apa ya, konsultasi tersebut, entah itu yang secara formal atau informal, ya pasti ada menyangkut paut dengan kultur dari CS Mora yang sudah ada. Ya cukup menarik ya kalau kita melihat sejarah-sejarah yang ada gitu, timeline yang ada gitu. Nah kalau misalnya kita tarik nih dari segala macam pembahasan tadi, sebenarnya yang jadi inti permasalahannya itu apa sih? Apakah mulai dari SDM atau mungkin CS Mora itu sendiri, atau mungkin ada poin-poin lain gitu yang menjadi titik masalah dari tantangan-tantangan tadi kayak gitu? Titik masalah tantangan ya Mas. Iya. Mungkin ya agak berat ini. Iya ya. Karena saya juga Untuk apa ya Mas? Saya nonton di terlebih dahulu. mungkin ya kalau dari saya sendiri pribadi ya, karena belum terlalu jauh untuk CS Mora sendiri, baru bisa dibilang salah satu yang muda, baru 2 tahun. Titik masalah kalau misalnya yang dari dipaparkan oleh Mas Robi sendiri tadi itu dari sumber dayanya sih sebenarnya, sumber daya apa SDM-nya yang ada di CS Mora itu sendiri. Karena kan kalau misalnya seperti yang dipaparkan tadi, itu berarti tandanya CS Mora itu belum punya satu kesatuan budaya yang melekat gitu. Maksudnya budaya yang menjadi wah itu benar-benar CS Mora banget loh. Kalau misalnya kita pergi ke PT yang ada mitra PBSB-nya, wah kita langsung tahu nih, oh ini CS Mora yang
seperti yang kita lihat mungkin di Win Bandung dan begitu juga di UPI. Ketika ke Win Bandung, wah itu semua orang yang seperti di UPI ataupun begitu lainnya. Jadi apa ya, ya mungkin karena kan memang di PT-PT itu sendiri itu juga berbeda kan, dari budayanya. Kayak misalnya di Win Bandung, mungkin karena memang di Win Bandung itu sendiri basisnya Islam, ya, kan Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri, salah, Universitas Islam Negeri, dan mungkin itu basisnya ya universitas yang memang PTN secara luas kan, siapapun bisa masuk gitu. Ya walaupun emang UIN sendiri siapapun juga bisa masuk, tapi lebih menguatnya di unsur Islaminya. Jadi lebih apa ya, lebih berkolaborasi budayanya dari organisasi-organisasi yang ada di PTN masing-masing. Tapi itu seharusnya ada beberapa core inti sih, core inti dari budaya yang harus menguat di CS Muara sendiri. Yang sejauh ini mungkin saya dari aku sendiri itu belum merasain sih core inti dari CS Muara sendiri itu apa. Karena kalau dengar sih ya dari kating-kating ataupun demis yang pernah saya temui itu kekeluargaan, tapi maksudnya dari kekeluargaan itu apa, saya juga kurang paham di situ. Itu sih. Oke, baik, mungkin dari saya ya izin menanggapi juga terkait titik masalah daripada tantangan CS Muara sendiri ya. Gak jauh berbeda mungkin ya Mas Rio, tapi menurut saya sendiri itu karena kan memang berbeda-beda ya anggota itu. Jadi saya juga mengira bahwa setiap angkatan itu memiliki anggota yang berbeda-beda dari segi kapabilitas. Bahkan setiap angkatan Ya, setiap angkatan itu memengaruhi berjalannya CS Muara misalnya. Seperti yang saya rasakan juga mungkin ya, ada angkatan yang udah memiliki dari anggotanya itu sudah cukup pemahaman tentang organisasi, jadi mereka tinggal menguatkan apa itu CS Muara. Oh iya, karena memang dari dari anggotanya sendiri ada yang udah kuliah sebelumnya terus daftar lagi. Nah, itu kan menjadi salah satu faktor beragamnya tantangan CS Muara masalah. Terus ada juga memang anggota yang belum mengenal apa itu organisasi. Ya, kan tadi bisa disebutkan sama Mas Rio kayak memang ada yang mencoba lagi karena sebenarnya udah kuliah tapi mereka ingin mencoba beasiswa mungkin ya untuk menunjang meringankan beban orang tua ataupun ya mencukupi kehidupan lah. Nah, beda dengan halnya orang yang one shot dapat PBSP, kan mereka bisa jadi ini menjadi salah satu faktor mereka belum tahu apa tentang organisasi itu sendiri. Makanya tantangan CS Muara juga tergantung pada penerima anggotanya juga, penerima PBSP-nya itu sendiri kayak gitu. Kenapa demikian? Karena menurut saya ya ketika suatu angkatan udah memiliki beberapa individu yang cukup pemahamannya, itu dia bisa mengakomodir pemahaman di angkatannya, kayak gitu Mas. Beda dengan halnya orang yang angkatannya mayoritas belum ada yang paham jauh tentang organisasi. Jadi emang masalah intinya tuh ada di SDM itu sendiri ya. Iya. Itu emang agak kompleks ya permasalahannya ya, karena ini menyangkut sama sumber daya manusia gitu, yang saya rasa untuk pengembangannya juga harus disesuaikan dengan sumber dayanya itu sendiri. Iya, gitu. Unik ini sebetulnya. Iya, ini masalah yang agak unik ya kalau kita lihat-lihat. Tapi kalau dari aku sih ya, sebetulnya nggak semuanya sih jadi permasalahan ya, tapi ada juga yang akhirnya itu ngebentuk budaya sebetulnya. Tadi kalau emang core-nya itu nggak ada, sebetulnya ada satu budaya yang tercipta tanpa sengaja gitu. Kayak apa itu? Tanpa sengaja itu contohnya kayak misalnya kan karena kita dari sakti ya yang kita tahu itu
santri dulunya itu sering makan bareng-bareng kan, satu nampan ataupun apa pakai apa namanya sih kalau bisa dibilang tuh liutan kan, itu yang sering apa tanpa disengaja itu sering kita lakukan sebetulnya. Kalau di Jasmine sendiri kan kalau misalnya ada perayaan-perayaan besar ataupun acara-acara besar, kita seringnya pakai makan yang langsung gitu, yang langsung bareng-bareng rame-rame, ataupun lagi ngumpul, lagi prokeran ataupun melaksanakan acara-acara yang ada di sekre, itu juga makan-makan bareng-bareng rame-rame. Itu yang nggak bisa dihilangin sih dari apa ya, dari identitas santrinya mungkin. Karena memang ya jadi identitas yang melekat ya santri itu sebetulnya, tanpa harus dipisahkan dari apa ya, yang jiwanya sudah terganti, jadi nggak terganti sih, disisihkan jadi mahasiswa mungkin. Iya, iya. Nah, tadi kan Mas Farabi udah jelasin ya dinamika dan masalah-masalah yang dihadapi oleh CS Mora itu sendiri. Nah, menurut Mas Rio sendiri gimana tuh kalau misalnya masalah-masalah apa yang dirasa menjadi hambatan di CS Mora ini? Sebetulnya apa ya, gak jauh sama kan SDM ya, yang tadi sebelah dibahas sama Mas Farhan itu terkait dengan SDM-nya. Jadi kayak semisal yang paling kecil aja lah ya, dari apa sustainable Apa itu tujuan? sustainable maksudnya kepastian anggotanya yang bisa menghadapi banyak tantangan di organisasi gitu, Sudah memahami ya. yang sudah memahami betul. Karena memang dari banyaknya sekian karakteristik anggota, itu juga yang kita harus sesuaikan lagi dengan arahnya yang akan dibawa sama CS Mora itu sendiri. Dan yang jadi titik akhirnya tuh nantinya gimana kelanjutannya CS Mora ini untuk apa namanya, untuk mengembangkan lebih SDM-nya terkait dengan karakteristiknya ataupun nanti skillnya dan bagaimana lainnya, karena kan memang SDM sendiri yang terpenting ya di dalam organisasi gitu. Jadi yang emang jadi titik beratnya adalah permasalahan dari SDM di internal CS Mora itu sendiri kan. Iya. Nah, tadi ini kita udah berdiskusi singkat nih mengenai tantangan dan hambatan-hambatan di dalam internal CS Mora itu sendiri kan. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan selanjutnya nggak susah-susah amat sih sebenarnya ya, harusnya apa sih langkah-langkah yang dirasa perlu gitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi kayak gitu. Boleh mungkin dari coba dulu Mas. Izin menanggapi Iya, ya Mas moderator. Sebagaimana dari yang kita tadi bahas bahwa menjadi sebuah tantangan besar di CS Mora kan tergantung daripada SDM itu sendiri, yaitu dari memahami organisasi ataupun segala hal lainnya. Mungkin menjadi salah satu langkah konkret itu ya sedari kita memiliki kader yang mana kita sebutlah maba, itu kita sudah mulai merangkul mereka, selalu memberikan pemahaman ya sebagai bisa disebut kaderisasi informal mungkin ya, karena kan kaderisasi formal kan sudah ada, memang sudah setelah udah ada regulasinya seperti apa, tapi daripada kaderisasi informal ini memang harus ditekankan mungkin seperti itu, karena seperti yang kita tahu lah, kadang sebuah tujuan ataupun sebuah pemahaman itu hadir dari tongkrongan Mas. Jadi bukan kayak yang formal kita lagi rapat nih,
kadang sebuah inspirasi ataupun sebuah pemahaman yang dituju itu yang dapat itu ketika kita dalam nongkrong ataupun Ngopi-ngopi manis iya gitu ya? ngopi-ngopi manis itu Iya, hal receh kayak misalnya beli sekrem kabar itu emang penting seperti itu penting sebetulnya. Makanya Makanya guys, ya makanya itu kita harus apa ya sering-sering lah merangkul adik-adik kita kayak gitu. Oh, iya. Daripada pemahaman-pemahaman organisasi ataupun tentang perkuliahan, apalagi sekarang di UIN Bandung ya khususnya CS Mora UIN Bandung itu mitra PBSB-nya itu sudah sedikit mengalami perubahan. Jadi mungkin itu menjadi kenapa SDM itu menjadi salah satu tantangan yang besar, karena memang bagaimana yang kita tahu kan udah keciri lah kayak gimana sifat-sifat orang yang pengen masuk misalkan informatika, pribadiannya udah kelihatan. Terus orang-orang yang pengen masuk ilmu politik, yang senang sosial kayak gitu udah kelihatan, karena memang ya secara garis besarnya dicapnya seperti itu kan. Nah, mungkin dari situ juga kenapa pada akhirnya SDM itu menjadi salah satu tantangan yang besar. Untuk langkah konkretnya itu ya seperti tadi, mungkin kita bisa membahas persoalan-persoalan organisasi itu di luar forum yang resmi kayak gitu. Jadi emang yang harus ditekankan ya ini kaderisasi informalnya ya. Iya, itu juga. Gimana caranya kakak-kakak kita sebagai kakak-kakak merangkul adik-adik kita agar supaya kaderisasi informalnya tetap berjalan Iya, meskipun kaderisasi formalnya telah diprosedurkan kayak gitu. iya, betul sekali. Karena menurut saya hal-hal seperti itu menjadi jantung organisasi juga ya. Karena tadi telah disebutkan mungkin ya ada entah kita tuh dulu emang menggaung-gaungkan kekeluargaan ataupun profesional kan. Nah, karena kalau memang kita mengarah profesional ya kita sedikit kaku gitu, sedikit kaku. Jadi kalau antar adik tingkat ataupun dengan kakak tingkat kurang dekat tuh ya kayak memang hilang aja kekeluargaannya. Makanya mungkin ini asumsi saya bahwa kating-kating dahulu yang pernah berkiprah di CS Mora ya memang seperti itu. Jadi mereka melakukan juga apa ya kaderisasi yang informal. Jadi mungkin lebih banyak diskusi hangat, mungkin diskusi ringan mengenai entah itu tentang perkuliahannya ataupun organisasi CS Mora sendiri. Karena memang tantangannya tadi SDM-nya berbeda. Soalnya mengapa berbeda, karena dari setiap angkatan nih justru di tahun-tahun belakangan, 3 tahun belakangan ini berbeda jurusannya itu. Karena ya itu memang menjadi salah satu regulasi mungkin dari universitas mengapa merubah mitra jurusan di PBSB UIN Bandung kayak gitu. Cukup menarik ya. Kalau dari Mas Rio sendiri gimana? kalau dari aku ya mungkin sedikit bertolak belakang sebetulnya, karena nggak tahu ya, soalnya maaf aja mungkin buat kakak-kakak yang sudah pernah mengurus gitu di CS, karena kan saya baru dan ingin ya, mungkin ini sedikit pandangan dari anggota yang memang belum sama sekali mengurus ya terkait dengan SDM ini. Langkah konkret yang bisa diselesaikan untuk SDM itu sendiri, yang pertama karena memang CS Mora itu dari berbagai macam jurusan, apa sih ya, mungkin sekarang itu intinya ada 2 ya, walaupun memang masih ada di angkatan 23 2024 itu ada jurusan psikologi dan ilmu politik, tapi di sekarang yang intinya untuk angkatan 2024 nanti mungkin ya, akan masuk itu ada di informatika dan biologi kan. Nah, yang kita fokuskan untuk pengembangan SDM sendiri dari segi apa ya namanya ya, lebih ke pembentukan bagaimana peminatan di jurusan mereka. Jadi untuk apa namanya, untuk bisa mengait mereka dari jurusan-jurusan yang mereka ambil. Kayak kan sejauh ini di CS Mora sendiri yang mungkin belum saya lihat ya, lebih apa ya namanya, apa sih, lebih menyalurkan poker-poker yang memang mengasah skill-skill
yang notabene di luar dari Akademi. jurusan-jurusan ya, akademi yang mereka ambil. Nah itu yang jadi tantangan juga kan. Akhirnya banyak anggota yang merasa bosan ataupun wah ini tuh ternyata nggak gua banget loh gitu kan, maksudnya kayak yang akhirnya membuat mereka itu lebih membelakangi CS Mora gitu. Dan juga yang jadi tantangan sejauh ini juga kan. Nah gimana nanti juga caranya dari PSDM sendiri mungkin untuk membangun salah satu proper yang memang bisa apa ya namanya mewadahi dari jurusan-jurusan dan akademis, karena sejauh ini yang saya lihat memang anak-anak CS Mora ini akademis banget gitu, anak-anak yang fokus banget kepada orientasi kuliah dan ya bisa dibilang rajin-rajin ya kan kuliahnya, karena memang ada regulasi sendiri terkait perkuliahan itu kan dari beasiswa. Jadi mungkin ya yang saya tahu kalau misalnya anak-anak itu diwadahi dari segi akademisnya, akan sedikit tertarik untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang ada. Itu sih. Oh, jadi kalau menurut pendapat Mas Rio, hal yang harus ditutup beratkan itu adalah peningkatan akademik Ya, peningkatan dibandingkan dengan dari maksudnya ya itu benar, tapi enggak, skill itu bukan salah satu hal yang nggak penting juga, maksudnya penting banget gitu. Skill itu tetap penting, tapi dari itu semua akademik itu juga tetap harus ada gitu dan harus diwadahi, karena kan sejauh ini hanya skill saja yang difokuskan, tidak ada akademiknya. Ya mungkin dari PSDM sendiri bisa nantinya untuk PSDM di depannya atau di program selanjutnya bisa diadakan terkait dengan pengembangan akademik. ya insight yang cukup menarik ya, dan karena ntar lagi kita bakal di misioner ya, saya rasa amanat-amanat dan pemikiran-pemikiran tadi boleh disampaikan ke kepengurusan selanjutnya, terkhusus buat Mas Rio ya yang sebentar lagi bakal melanjutkan estafet kepengurusan dari kabinet habis sekarang. Berat ya sebetulnya. Iya, agak berat, tapi mungkin nanti boleh didiskusikan ya sama teman-teman dari angkatan 24. Nah, tadi tuh kita udah ngobrol nih soal dinamika di dalam CS Mora, inti masalahnya apa, tantangannya apa. Nah, terus kita udah jelasin, dari teman-teman sekalian udah ngejelasin gimana cara nanggulangin permasalahan-permasalahan tadi. Nah, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi apa ya, penutup dari diskusi-diskusi tadi. Ya, menurut mas-mas sekalian, kedepannya CS Mora tuh bakal jadi apa sih? Arah gerak CS Mora kedepannya tuh bakal kayak gimana sih? Selama yang teman-teman rasakan, harapan teman-teman CS Mora tuh bakal jadi apa gitu? Selama teman-teman masih berada di CS Mora, dan kedepannya mungkin 2-3 tahun ke depan, CS Mora nih harusnya kayak gimana nih? Kayak gitu. Kan tadi kita udah jelasin soal dinamika di dalamnya, dan karena kita sebagai pelaku di dalamnya juga, ya saya rasa teman-teman udah punya view nih gimana nih nanti CS Mora ke depannya kayak gitu. 2-3 tahun ke depan, visi apa yang bakal dibawa, apakah dari poin pengabdian, apakah dari poin kekeluargaannya, apakah dari poin kepesantrenannya. Ini sebagai harapan aja sih sebenarnya. Boleh dimulai mungkin dari ketua umum dulu. Baik, izin menanggapi teman-teman. Bagi saya ya, harapannya arah CS Mora itu tetap pada karena pengabdian pada masyarakat atau pesantren, bagaimana
yang telah saya sebutkan dari awal, memang kita lahir dari santri dan kita juga seharusnya ya berdaya untuk santri ataupun masyarakat. Untuk apa ya, insight ataupun keresahan ataupun apa yang telah dirasakan sama adik-adik sekalian, yang mana di sini namanya Setio diwakilkan sebagai anggota Cesmora 2024, itu menjadi salah satu sebuah apa ya, kesempatan juga, opportunity yang bagus ketika kalian ingin memberdayakan daripada jurusannya masing-masing itu. Jadi ketika setiap jurusannya diberikan bekal yang cukup ya, apa ya, kepengennya, keinginannya ya kedepannya bisa menyalurkan kepada pengabdiannya tadi kan. pengabdiannya itu, Betul. yang mana ya ujung-ujungnya juga ada pada pengabdiannya itu, entah itu mengabdikan diri kepada masyarakat ataupun mengabdikan diri pada pesantren. Yang terpenting ya Cesmora tetap berguna bagi masyarakat khalayak umum. Itu Cukup menarik ya harapannya. Boleh Mas Rio? mungkin saya sedikit menambahkan ya, karena memang sebetulnya poin intinya dari Cesmora itu sendiri itu gitu, bahwa pengembangan dari pemberdayaannya yang ada gitu untuk khalayak umum. Karena ya yang sudah di awal di pertengahan tadi juga saya sedikit senggol terkait dari apa namanya persiapan sebelum distribusi anggota ini. Jadi harus ada persiapan mantap untuk SDM sendiri, karena kan kalau yang tadi permasalahan terkait SDM, tapi kalau misalnya itu tidak cepat-cepat untuk dibenahi dan diwadahi ataupun ditanggapi, itu akan menjadi sebetulnya nggak apa ya, nggak akan menjadi kekurangan sih untuk distribusinya nanti ke pengembangan tuh. Karena memang kalau misalnya dilihat sejauh ini udah lumayan bagus, karena kan ada yang basicnya udah ngabdi terlebih dahulu kan sebelum masuk ke Cesmora ini sendiri. Jadi mereka lebih tahu gitu apa namanya dinamikanya seperti apa saat mengabdi, cara mengajar, terus juga cara berkomunikasi dengan anak-anak dan juga masyarakat. Tapi setidaknya ada yang lebih gitu, ada sesuatu yang lebih yang bisa dibawa ke masyarakat ya, dimana yang sudah dibiayai juga kan oleh LPDP dan juga PBSP gitu, dan itu bisa berguna juga nantinya. Jadi nggak serta-merta cuman dibiayai, dikuliahi sesuai jurusannya masing-masing yang diinginkan, tapi hanya apa ya, hanya membawa di pengabdian tuh ya udah sekedar ilmu ngajinya aja. Ya walaupun memang itu masih penting kan, maksudnya ilmu ngajinya tuh bisa bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, tapi kalau misalnya dia ternyata kayak misalnya aku jago informatika, misalnya amin gitu, bisa apa, bisa ngajarin mungkin anak-anak untuk ngoding nantinya kan, atau bisa ngajarin nanti anak-anak gimana cara pemanfaatan teknologi yang benar gitu di balik ngajinya itu. Jadi itu juga yang salah satu sekarang itu lagi sedang apa ya, lagi sedang diusahakan kan oleh Kemenak itu harapan Seperti itu Mas. Jadi ya mungkin ya saya juga bisa bukan menyimpulkan ya, sedikit memberi apa ya, closing ya mungkin ya, daripada diskusi ini. Dari banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Cesmora itu sendiri, dari tahun ke tahun itu bakal ada tantangan yang sudah ada bakal bisa berlanjut ataupun bisa berubah tantangannya itu. Tapi yang kita perlu tahu ya itu menyelesaikan tantangannya itu kan. Makanya dari tadi capek juga Nah, wait, roll kecil. Nah, dari diskusi kita tadi nih, mungkin Mas Farabi mau ngasih closing statement nih buat teman-teman Cesmora yang lagi nonton mungkin, atau mungkin Cesmora kedepannya gimana, Cesmora nanti dan harus akan kayak gimana kayak gitu. Kok kayak gitu sih? nggak apa-apa. Ya. Nah, harus kayak gimana kayak gitu buat kedepannya. Bagi saya ya,
untuk daripada diskusi yang telah kita bangun dari tadi ya, entah itu dari mulai tantangan CS Mora dan lain sebagainya ya, harapannya yang tetap yang ada sekarang seperti pengabdian kepada masyarakat pesantren itu tetap dilestarikan ataupun tetap ada di kemudian hari, karena memang itu menjadi salah satu image ataupun branding daripada CS Mora seperti itu. Hanya dari segala insight yang tadi Mas Rio kemukakan, nah itu bisa saja diolah kembali untuk kepengurusan selanjutnya. Bagaimana pengabdiannya itu enggak hanya terkait mengarah pada ranah keislaman ataupun keagamaan, melainkan si pengabdiannya itu bisa relate sesuai dengan jurusan masa tempuh studi kita saat ini, entah itu dari psikologi, ilmu politik, informatika, biologi ataupun yang lainnya. Yang mana pada akhirnya mungkin kalau memang seperti itu ya bisa didiskusikan lebih lanjut bagaimana sistemnya, bagaimana caranya bisa memaksimalkan semua SDM CS Mora itu menjadi lebih aktif daripada pengabdiannya itu menurut daripada jurusannya masing-masing seperti itu. Karena memang sejauh ini yang saya rasakan CS Mora itu condongnya itu lebih kepada ranah keislaman saja. Itu bisa menjadi sinar baru mungkin ya untuk kepengurusan selanjutnya yang akan melanjutkan estafet kepengurusan Sinar baru. Yang penting saya juga harapannya tetap ada pengabdian itu seperti itu Mas. Iya. Nah, kayaknya kita udah banyak banget nih diskusinya hari ini ya. Mungkin kita udahin aja ya. Nah, tadi kan kita udah diskusi panjang nih mengenai apa itu CS Mora, CS Mora Win Bandung ya. Apa dinamika yang dihadapi di dalamnya, terus langkah konkret apa yang harus diambil, dan harapan kedepannya. Nah, saya juga ngeharapin teman-teman yang nonton dapat menyimpulkan dan mengambil sisi baik dari segala macam diskusi ini. Nah, saya mau ngucapin juga makasih banyak buat teman-teman narasumber